Gen Z ini identik dengan strawberry generation. Baik. Generasi buah strawberry. Baik. Terlihat indah tetapi rapuh. Baik. Ya. Jadi saya meyakini perawat di era Gen Z sekarang ini, mereka punya ide kreatif, punya inovasi dan sangat luar biasa. Tapi jangan lupa, nggak boleh cengeng. Betul. Harus memiliki daya juang yang tinggi. Tahan banting ya Pak. Harus tahan banting. Perawat Indonesia, kita jaga bangsa. Perawat Indonesia, bersama kita. Menyatu namun tetap semua. Perawat Indonesia, bersama kita. Menyatu untuk sehat menuju masa depan cerah. Halo sejawat, kembali lagi di podcast CNS, Channel Nurse Station. Dan kali ini saya sedang bersama Bapak Hajul Kamil selaku Sekretaris Dewan Pertimbangan Pusat TPNI. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Bapaknya jauh-jauh datang ke sini untuk bisa juga berkesempatan untuk bisa podcast di CNS. Kayak gitu teman-teman. Oke Pak, ada beberapa pertanyaan terkait yang ingin saya tanyain nih Pak. Secara singkat lah Pak ya. Yang pertama Pak, apa sih Pak yang mendorong Bapak untuk memilih profesi keperawatan? Dan bagaimana awal perjalanan hingga Bapak mencapai posisi profesor? Silakan Pak. Iya, kalau ditanya bagaimana memilih, mungkin udah jalan hidup saya ya. Baik, saya itu pertama lulus di universitas gitu. Baik Pak. Di waktu yang sama juga saya ikut tes waktu itu di Akademi Keperawatan. Oh ya. Nah, saya ninggalin yang lulus di Universitas Syakuala, malah saya ngambilnya di Akademi Keperawatan. Baik. Nah, jadi dulu kan untuk S1 itu nanes nggak semudah sekarang. Tuh. Nah, di tempat saya itu saya lulus SMA tahun 86. Baik. Akademi Keperawatan di Banda Aceh itu berdirinya tahun 85. Berarti saya angkatan kedua. Nah, dulu muda ya, setelah lulus D3 itu nggak lama kita langsung pengangkatan pegawai negeri. Jadi saya diangkat pegawai negeri di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin pemerintah Aceh. Nah, dalam perjalanan, makanya saya bilang nggak mudah. Saya S1-nya harus ke UI. Karena yang ada pada saat itu di UI. Jadi bayangkan pada saat itu dengan transportasi yang terbatas, sudah harus naik bus. Ya, 4 hari 3 malam mau nyampe demi perjuangan sekolah gitu. Kemudian lanjut S2 juga demikian. Ya. Jadi memang kalau ditanya memilih profesi ini, kalau saya mungkin udah pilihan saya ya, karena kenapa? Karena saya juga lulus di universitas, tapi waktu itu saya tidak lanjutin. Saya memilih ke D3, kira-kira seperti itu. Sampai menyelesaikan S3 di UGM pada 2015. Nah, Pak, dalam perjalanan nih Pak, proses menuju Bapak menjadi seorang profesor seperti sekarang Pak, itu pasti kan banyak lika-liku nih Pak. Ada nggak sih Pak tantangan terbesar dan terberat yang Bapak hadapi selama proses pendidikan hingga meraih gelar profesor keperawatan? Silakan Pak. Ya, saya agak unik ya perjalanan hidup saya. Saya dari tahun 90 sampai 2004 itu di rumah sakit. Baik. Tapi karena S2 saya dibiayai oleh Universitas Syakuala untuk pengembangan sumber daya program studi ilmu keperawatan yang dibuka tahun 99 di Universitas Syakuala, pembiayaan sekolah saya pada saat itu dibiayai oleh USK, Universitas Syakuala. Tantangannya adalah saya harus pindah dari pegawai pemerintah Aceh, pindah ke Kementerian Pendidikan Nasional, karena Universitas Syakuala itu dibuat Kemendikbud pada saat itu. Itu satu tantangan, karena harus izin direktur, harus izin gubernur, baru bisa pindah. Tapi harus melakukan, karena beasiswa saya untuk S2 itu dibiayai oleh universitas. Nah, uniknya fungsional dosen itu tidak bisa dikonversi dari fungsional perawat gitu.
Jadi 14 tahun saya di rumah sakit PNE, pangkat saya sudah 3C, tapi fungsional dosen saya nggak bisa dikonversi kembali nol seperti dosen baru. Oke. Ya. Nah, jadi tantangannya berat. Masa kerja sudah 14 tahun, tapi jabatan fungsional dosen saya masih tenaga pengajar seperti dosen baru masuk. Nah, disitulah perjuangannya ya, dari mengajar, meneliti, pengabdian masyarakat, terus berlangsung dan seterusnya, ya sampai pada 1 Mei 2023 kemarin saya diangkat oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Ristek menjadi guru besar gitu. Jadi kalau boleh saya bilang 2004 pindah ke Universitas Chakualat, sampai sekarang berarti masanya 20 tahun. 20 tahun. Dari memulai fungsional dari nol sampai menjadi guru 19 tahun ya 2023 jadi guru besar gitu. Sedih gitu, masa kerja 14 tahun nggak bisa dihitung Iya, betul. di fungsional dosen karena fungsional saya pertama perawat di sana. Oke. Iya. Kira begitu. Nah, Pak, ada nggak sih Pak role model atau sosok yang jadi inspirasi terbesar Bapak nih Pak dalam meniti karir di bidang keperawatan, Pak? Iya, saya sosok inspirasi itu adalah guru-guru saya. Oke. Guru-guru saya, baik guru-guru saya di institusi pendidikan maupun guru-guru saya yang di pelayanan. Jadi mau akademisi, mau praktisi, yang menurut saya punya pandangan yang luas, punya dedikasi yang tinggi, itu bagian dari inspirasi saya dalam mengembangkan diri. Ya, artinya perkembangan keperawatan ini kan baru terasa betul kan tahun 2000-an ke atas ya. Jadi udah banyak hal-hal yang bisa kita lihat, perkembangannya yang sangat signifikan. Ya. Jadi itu memacu motivasi bahwa ini nggak sampai di sini, artinya kita masih terus bisa meningkatkan diri. Ekspansi dari posisi. Iya, ya, kira seperti itu. Nah, Pak, lantas Pak, bagaimana sih Pak perkembangan profesi keperawatan yang Anda amati selama bertahun-tahun? Terus baik dari segi pendidikan maupun praktek, Pak. Kalau dari segi pendidikan 2000-an ke atas perkembangan kita signifikan. Tapi sebelumnya kita kalah dengan negara-negara ASEAN seperti Thailand atau Singapura ya, perkembangan kita ya. Mereka lebih pesat. Tapi kita 2000-an setelah pertama berdirinya program studi ilmu keperawatan pertama di Indonesia itu di UI tahun 85 ya. Terus berkembang. Kemudian sampai sekarang sudah ada jenjang doktoral baik di UI maupun di Airlangga. Saya kira ini sebuah perkembangan yang cukup baik ya, walaupun kita harus mengakui pendidikan keperawatan Indonesia mengalami masa-masa sulit yang sangat lama ya, sehingga untuk menanjak ke hal yang kita anggap sekarang sudah sangat baik, artinya sampai udah level program doktor. Nah, dari sisi institusi pelayanan praktisi, nah ini juga jadi kendala, jadi persoalan ya. Kenapa? Karena sampai saat ini menurut saya sentuhan perawat itu belum kerasa ya bagi masyarakat ya. Jadi masyarakat masih perlu kita unjuk diri lagi bahwa ini loh perawat gitu, sehingga ketertarikan kepada profesi ini seperti profesi dokter dan sebagainya dari masyarakat itu kan menjadi lebih terasa ya. Jadi Ini lebih kurang tersorot mungkin Pak ya. bukan kurang tersorot ya, artinya ya kebutuhan masyarakat itu masih harus disosialisasi lagi gitu terkait dengan profesi pemahaman ya. Nah, ini juga perlu jadi bahan pertimbangan. Saya juga ingin menyoroti sedikit dengan kebijakan negara. Kita cukup banyak nurse spesialis, perawat nurse spesialis ya. Tapi kebanyakan mereka kan berada di institusi pendidikan.
bukan di pelayanan ya. Nah, saya malah bercita-cita apakah kebijakan pusat atau daerah suatu saat nanti first line manajernya keperawatan itu misalnya disyaratkan minimal harus nurse spesialis. Nah, kenapa? Karena hal itu penting ya bagi pengembangan praktisi yang didukung oleh konsep akademik yang baik, yang tinggi. Bukan yang sekarang saya mengatakan tidak baik, bukan. Tapi memerlukan effort yang lebih terkait dengan para manajer-manajer atau saya menyebutnya first line manager ya. Ketua unit, kepala ruang rawat. Itu memang harus perawat-perawat yang mumpuni. Oke. Yang memanage, memimpin stafnya untuk mencapai suatu kualitas pelayanan keperawatan yang betul-betul sesuai standar dan etika dan sesuai dengan harapan masyarakat. Ya, kadang-kadang kita kan bicara ini kan sudah sesuai standar. Sesuai standar, oke. Tapi masyarakat mungkin sentuhan lain yang kita kadang-kadang tidak perhatikan. Ya. Karena masyarakat ini kadang-kadang dia kan nggak paham standar atau tidak standar. Tapi ketika ada sentuhan-sentuhan yang lebih humanis, mungkin itu akan lebih baik gitu. Jadi kalau saya simpulkan buat dari aspek pendidikan itu lumayan signifikan. Namun dari aspek pelayanan ini perlu usaha effort yang lebih sehingga kehadiran profesi perawat dalam pelayanan kesehatan mau di klinik, mau di komunitas, di rumah sakit dan sebagainya itu betul-betul menjadi kebutuhan dan dirasakan kehadirannya oleh baik klien, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Kira-kira seperti itu. Nah Pak, untuk peran utama seorang profesor keperawatan nih Pak, dan bagaimana Anda melihat pengaruhnya terhadap pengembangan profesi ini? Iya, kita saat ini alhamdulillah di 2024 ini hampir berapa ya? Hampir 30-an ya profesor keperawatan di Indonesia. Untuk Sumatera kami baru 4 orang. Nah, di Aceh itu baru 2 ya. Dan itu semua keperawatan murni. Nah, sebenarnya kan profesor itu kan bukan gelar. Profesor itu adalah jabatan fungsional seseorang. Oke. Nah, kalau gelar kita ini kan paling tinggi kan S3, doktor. Sedangkan profesor itu bukan gelar, tapi itu adalah level fungsional tertinggi seorang dosen. Nah, untuk mencapai itu dia melaksanakan 4 hal, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan penunjang. Maka tercapailah pada posisi itu. Nah, pertanyaannya tadi, gimana kontribusi untuk pengembangan perawatan? Nah, banyak cara, misalnya seperti saya dan beberapa teman di Universitas Syakoala, walaupun kami di kampus, sejak 2015, kami ini adalah nurse konsultan yang diperbantukan ke rumah sakit Dr. Zainal Abidin milik pemerintah Aceh. Sejak 2015 sampai sekarang. Nah, jadi kami tidak hanya di pendidikan, tapi juga berkontribusi membantu manajemen maupun sistem asuhan yang ada di ruang rawat. Ada saya dari manajemen, ada nurse spesialis maternitas, nurse spesialis anak, ada nurse spesialis KMB 2 orang, intensive care dan medical bedah. Nah, itu salah satu strategi. Strategi yang lain sebagai personal dalam mengembangkan profesi ini, profesor itu kan sangat penting penelitian. Nah, kita berharap penelitian yang kita hasilkan itu tentu akan menjadi evidence-based praktik dan yang bisa diaplikasi. Makanya kita sangat tidak ingin penelitian setinggi langit, hasilnya publish di jurnal internasional bereputasi Quarflex 1, tapi aplikasinya nggak bisa. Itu lebih nggak berguna daripada penelitian yang dihasilkan yang bisa langsung diaplikasi oleh teman-teman, terutama di praktik. Nah, jadi
itu yang paling utama di samping tugas yang lain sebagai pendidik ya. Kemudian juga dalam hal pengabdian masyarakat. Jadi profesor ini sebenarnya diharapkan ide-ide ilmiahnya dalam logika kebenaran berpikir yang dapat dipertanggungjawabkan ya. Salah satu melalui sebuah metode, itulah metode yang disebut dengan riset. Nah ya, jadi riset-riset ini diharapkan bisa memberi kontribusi dalam pengembangan praktik keperawatan maupun pengembangan profesi kita. Kira-kira seperti itu. Oke Pak. Nah terkait dengan riset nih Pak, ada nggak sih Pak riset atau publikasi yang nomor 7 Pak? Maaf. Ya. Riset atau publikasi yang paling membanggakan dalam karir Anda dan bagaimana riset tersebut berdampak pada dunia keperawatan? Saya ada riset dari banyak ya, tapi ada sebuah riset yang paling berbahagia bagi saya dan kontribusinya terhadap profesi, tidak hanya profesi perawat, tapi profesi kesehatan. Riset itu adalah penelitian unggulan yang saya laksanakan, riset tentang dokumentasi catatan perkembangan pasien dari perspektif para profesional pemberi asuhan. Riset ini kualitatif bahwa di pelayanan di rumah sakit, di pelayanan di rumah sakit itu kan sekarang modelnya kan model NPP, manajemen pelayanan pasien, yang di dalamnya terdiri dari profesional pemberi asuhan. Ada dokter penanggung jawab pelayanan, ada perawat, ada apoteker, ada dietitian, ada fisioterapis dan sebagainya. Nah, kita ingin lihat pola yang dikembangkan ini gimana sih menurut perspektif mereka berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan. Nah, penelitian ini berhasil kami publikasi pada Jurnal Internasional Berreputasi Quality 1. Dan alhamdulillah pada tahun 2020 mendapat penghargaan dari Badan Riset Inovasi Nasional. Oke, ya siap ya Pak. Riset saya itu dianggap sebagai penghargaan kategori artikel ilmiah berkualitas tinggi bidang kesehatan dan obat. Luar biasa. Nah, itu penelitiannya 3 tahun karena dia penelitian unggulan itu biasa multi year. Oke. Dan ini bangga juga saya dapat penghargaan dari BRIN tahun 2020. Berkaitan tadi dengan pengembangan pendidikan dan pelayanan, juga saya ingin nyambung juga bahwa ini kan berkaitan juga dengan keterlibatan saya di organisasi profesi seperti PPNI ya, juga keterlibatan saya di Asosiasi Institusi Pendidikan Nas Indonesia. Itu juga salah satu upaya untuk bisa berkontribusi secara nasional. Mungkin demikian. Nah, izin nih Pak, ada nggak sih Pak nasihat Anda atau pesan untuk perawat muda yang ingin mencapai level akademik tertinggi seperti Anda, Pak? Iya, semua orang harus punya visi, vision ya, bagaimana melihat ke depan. Saya ingin katakan bahwa kalau kita memang berkomitmen dan serius, profesi apapun itu harus dijalani dengan baik. Jangan pernah melihat ketika Anda memilih pendidikan di keperawatan, tapi melihat profesi keperawatan itu seperti tidak confident, tidak percaya diri. Ya. Dan saya ingin mengatakan bahwa untuk hebat di profesi keperawatan kan tidak harus menjadi profesor. Nah, teman-teman praktisi di pelayanan kan agak sulit untuk mencapai itu, karena itu kan profesor adalah fungsional untuk dosen. Nah, macam-macam ya kehebatan perawat itu baik di pendidikan maupun di pelayanan berkaitan dengan prestasi. Namun saya ingin menyampaikan bahwa ini kan berbeda dengan generasi kami dulu. Ya. Generasi sekarang kan generasi yang semua data mudah diakses. Ya kan, informasi dalam genggaman tangan. Tapi ada hal yang menarik dengan generasi Gen Z ini. Oke. Ya, disorot nih. Ya kan? Gen Z lagi banyak disorot nih. Prof. Renar Kasali mengatakan bahwa
generasi sekarang Gen Z ini identik dengan strawberry generation. Generasi buah strawberry. Terlihat indah tetapi rapuh. Baik. Ya. Jadi saya meyakini para di era Gen Z sekarang ini mereka punya ide kreatif, punya inovasi dan sangat luar biasa. Tapi jangan lupa, nggak boleh cengeng. Harus memiliki daya juang yang tinggi. Tahan banting ya Pak. Harus tahan banting, bangun lagi. Nah, ini yang sekarang dianggap kurang. Ya, dan Renal Kasali pernah bilang generasi Gen Z itu generasi sensitif, lekas marah, sakit hati, ya kan? Ya, Nah, oleh sebab itu pesan saya nggak akan bisa menyamakan proses perjuangan kami seusia saya dulu dengan adik-adik saya di generasi sekarang. Suasananya berbeda. Betul. Tetapi saya ingin katakan bahwa untuk menjadi seseorang yang berkomitmen, yang berintegritas, ya kita memang harus berjuang untuk membentuk itu. Harus memang. Tidak mudah menyerah. Semua ide harus dikeluarkan dalam bentuk yang nyata. Ya, harus tahan banting, jatuh, bangun lagi. Ya, karena saya ingin menganulir juga pernyataan yang disampaikan tadi bahwa generasi sekarang generasi strawberry generation, tampak indah, tampak hebat, tetapi sebenarnya rapuh. Buktikan bahwa kita nggak rapuh gitu, bahwa kita mampu untuk memenuhi semua kebutuhan, keinginan dalam konteks baik pendidikan maupun di pelayanan kita lakukan gitu. Saya kira seperti itu. Nah, Pak, terakhir Pak, ada nggak sih Pak kalimat atau pesan atau motivasi untuk teman-teman perawat kita nih, sejawat perawat, baik perawat-perawat muda, untuk mereka bisa semangat? Ya, Baik sih Dok. saya ingin menyampaikan kepada semua adik-adik yang telah memilih pendidikan dan profesi ini sebagai jalan hidup, bahwa profesi ini adalah profesi yang mulia. Dan ketika ini menjadi pilihan hidup, maka integritas, tanggung jawab, ya, itu harus betul-betul dijaga. Nah, apakah sampai di sini? Tidak. Anda bisa belajar apa yang sudah berkembang saat ini, baik secara nasional maupun global. Seperti apa perawat itu dibutuhkan. Nah, oleh sebab itu, saya ingin berpesan bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita yakini, saya ingin bilang bahwa impossible is nothing. Tidak ada yang tidak mungkin ketika Tuhan berkehendak. Tetapi kalau kalau saya sebagai orang Islam, kita sangat percaya dengan ikhtiar dan doa. Jadi harus berusaha lagi sampai apa yang kita cita-citakan dapat tercapai. Dan satu yang harus diingat, profesi perawat ini adalah profesi yang humanis. Kalau Anda tidak bisa melakukan itu, sebaiknya mundur dari sekarang. Artinya apa? Mungkin kita tidak cocok di profesi yang kita jalani ini. Mungkin demikian ya. Jadi impossible is nothing. Tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin demikian. Enggak. Itu dia teman-teman sejawat perawat. Tapi sebelum closing, saya ingin menginformasikan sekali lagi, karena PPNIP sudah hadir di Play Store. Untuk link downloadnya ada di deskripsi di bawah sini. Jadi PPNIP itu Prof adalah satu aplikasi untuk semua tagihan online. Jadi kalau teman sejawat mau beli pulsa, bayar tagihan BPJS, dan bayar tagihan online apapun itu bisa di PPNIP. Bisa kalian langsung download di Play Store. Linknya ada di deskripsi. Baik teman sejawat, terima kasih banyak sudah menonton podcast ini sampai akhir dan sampai selesai. Sudah menyimak juga bersama Prof di sini. Salam sejawat. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Prof. Sehat selalu, Prof.